Kasus dugaan suap yang menjerat mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan buron Harun Masiku kini memasuki babak baru. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap untuk memuluskan pergantian antar waktu caleg dari PDIP saat itu, Harun Masiku. Dan diduga bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan yang pada tahun 2020 menjabat komisioner KPU. Dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Ketua KPK Setio Budianto juga menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto memerintahkan Harun Masiku agar merendam ponselnya sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti. Tidak hanya itu, Setio menyebut Hasto diduga meminta Harun Masiku untuk melarikan diri. HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. PDI Perjuangan menilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka tidak berdasarkan bukti kuat karena hanya berdasarkan keterangan, bukan bukti material. PDIP menyebut penetapan Sekjen PDIP sebagai tersangka kasus Harun Masiku juga terkait sikap PDIP yang kritis. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, Roni Talapesi menjelaskan bahwa menurut PDIP penetapan Hasto sebagai tersangka adalah kriminalisasi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. 3 orang tersangka sudah divonis oleh hakim di kasus ini, sedangkan 1 tersangka Harun Masiku hingga kini masih buron dan tengah diburu KPK. Jejak pelarian Harun Masiku terus diselidiki KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Mengapa kasus ini berlarut-larut demikian lamanya? Bagaimana ke depan seharusnya kasus ini segera dituntaskan? Kami membahasnya bersama dengan kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melalui sambungan Zoom. Sudah ada Mas Alfon Kurnia Palma. Selamat pagi Mas Alfon. Selamat pagi Mbak Disti dan Mas Agus dan teman-teman yang ada di studio. Oke, kemudian juga ada Koordinator ICW, sudah ada Mas Agus Sunaryanto juga melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi Mbak Disti, Bang Alfon, dan Bung Abung. Oke, dan yang juga sudah hadir ke studio Kompas TV sudah ada mantan penyidik KPK Muhammad Praswat Nugraha. Selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi Mbak Adisti. Oke, ini cukup mengejutkan begitu ya, 1 hari menjelang perayaan Natal, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin akhirnya melakukan konferensi pers keterangan resmi terkait dengan status dari Sekjen PDI Perjuangan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku dan juga perintangan penyidikan KPK terhadap Harun Masiku. Saya mau ke Mas Alfon dulu. Mas Alfon, jadi terakhir komunikasi dengan klien Anda, Mas Hasto ini seperti apa kemarin?
pertama-tama gini ya, memang Mas Hasto menghormati hukum lah ya, proses hukum, dan kemudian sebagaimana dikatakan oleh teman-teman tadi malam, itu akan menjalankan seluruh prosesnya secara ini ya, patut nantinya itu. Dan kemudian yang kedua, sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa apakah memang proses ini dilakukan secara prudent, gitu, hati-hati, dan kemudian di situ tidak ada semacam malicious prosecution, gitu ya. Nah, kemudian di situ tidak ada suatu pidana yang dipaksakan, karena harus sesuai dengan prinsip dasar dari beyond reasonable doubt, gitu. Nah, kenapa kita katakan demikian, gitu ya? Karena kan begini. Apakah memang benar yang dikatakan oleh KPK yang menyatakan bahwa di situ ada proses perintangan, khususnya memerintahkan untuk menyeludupkan alat bukti begitu. Nah, itu perlu ada suatu pembuktian, karena kan satu orang saksi itu bukanlah saksi, gitu kan. Itu harus didukung dengan pembuktian yang lainnya agar nanti menjadi bukti yang sempurna. Nah, ini yang akan memberikan keyakinan kepada setiap orang bahwa proses hukum tersebut atau penetapan adanya dugaan tindak pidana itu merupakan suatu hal yang konkret begitu. Beda halnya kalau misalnya ini berdasarkan dugaan dan belum didukung dengan alat bukti yang lain begitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya perlu ada suatu proses penyidikan yang prudent. Nah, itu makanya saya katakan tadi jangan sampai ini suatu proses yang tidak melewati ambang batas suatu keraguan. Paling kunci sebenarnya kayak gitu. Harus melewati ambang batas dari keraguan atau beyond reasonable doubt. Gitu. Jangan sampai proses ini hanya berdasarkan suatu keinginan tertentu, gitu kan. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai malicious prosecution, gitu. Nah, kemudian apabila bukti-bukti itu didapat berdasarkan sesuatu yang tidak sah, itu maka tidak bisa dipergunakan alat bukti tersebut. Karena ini ada prinsip dasarnya yang dikatakan bahwa fruit the poison tree, gitu kan, bahwa buah yang jatuh dari pohon beracun itu tidak boleh dimakan. Begitu juga dengan alat bukti ya yang didapatkan dari suatu proses yang melawan hukum itu tidak bisa dipergunakan. Itu kira-kira Mbak Adisti. Kalau tadi Anda menyebutkan bahwa memang harus dibuktikan alat buktinya begitu ya, termasuk juga pernyataan dari Ketua KPK pada saat konferensi pers tentang soal bagaimana ada upaya untuk memerintahkan untuk merendam telepon genggam kalau tidak salah begitu ya Mas Alfon ya, milik Harun Masiku. Sebelum akhirnya Harun Masiku ini kabur begitu pada tahun 2020 lalu. Nah, apa yang disampaikan Mas Hasto kepada Anda sebagai kuasa hukum untuk menangani kasus perkara ini? Apakah nanti akan ada pengajuan pra-peradilan terhadap status tersangka dari Hasto Kristianto ini? Baik, terima kasih Mbak Adisti, gitu ya. Tapi memang untuk menguatkan yang tadi, gitu kan, yang perlu diperjelas adalah apakah memang di situ ada perintah. Kemudian yang kedua, apakah memang itu dilakukan atau diperintahkan oleh seseorang, gitu kan, yang benar-benar itu yang bernama sebagai Hasto Kristianto, gitu kan. Karena di situ ada suatu peristiwa yang sebenarnya harus dibuktikan begitu. Jangan sampai berdasarkan dugaan keterangan satu orang atau dua orang, gitu ya, ini disimpulkan. Nah, penyimpulan dari suatu peristiwa pidana hanya berdasarkan satu orang atau dua orang atau tidak melebihi dari ambang batas keraguan, itu menurut saya tidak kuat. Nah, oleh sebab itu makanya saya pikir pada saat ini kita sebagai negara hukum itu harus menghormati prinsip-prinsip hukum, terutama adalah prinsip-prinsip fair trial begitu. Nah, oleh sebab itu makanya pada konteks pada saat ini ya kita memang untuk mempergunakan hukum pidana yang tajam ini atau bersegi dua, gitu ya, itu harus hati-hati. Nah, oleh sebab itu kita memang tidak serta-merta mengatakan memang ini sudah terbukti atau tidak, gitu kan. Nah, oleh sebab itu maka saya katakan bahwa ini harus
berikan keterangan apa sih sebenarnya bukti-bukti yang lainnya yang mengatakan memang di situ ada proses perintangan gitu. Itu satu soal ya Mbak ya, soal perintangan. Karena ini kan sebenarnya surat ada 2 gitu kan terkait dengan suap juga gitu kan. Itu kira-kira. Jadi pertanyaan saya, apakah kemudian klien Anda dan juga tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto akan mengajukan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto? Ya itu akan kami diskusikan dulu kepada prinsipal terkait dengan itu kira-kira. Oke, jadi masih akan dikomunikasikan dulu ke Mas Hasto apakah akan mengajukan gugatan pra peradilan ya terkait dengan penetapan tersangka oleh KPK. Begitu ya, Mas Alfon ya? Itu akan kami pikirkan untuk didiskusikan nantinya. Itu kira-kira Mbak Adisti. Tapi saya juga ingin tahu, berarti kalau Mas Hasto sendiri dari kemarin dan hari ini masih berada di Jakarta? Ada. Kalau nggak salah saya melihat kemarin ada. Oke, berarti ada di Jakarta ya? Oh, saya nggak tahu hari ini, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kemarin saya melihat itu ada. Di kantor DPP? Iya, saya melihat itu ada kemarin. Oke, saya ke Mas Pras. Mas Pras, ini gimana Mas Pras? Anda melihat kasus Harun Masiku ini kan kemudian kita tahu 2020 begitu ya, sampai buron lama sekali begitu sampai akhirnya 2024 kemudian baru ada penetapan tersangka, kemudian dan kalau tidak salah eksposnya itu dilakukan oleh penyidik KPK 2 hari setelah adanya pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona Laoly pada tanggal 18 Desember kemarin. Ya, jadi yang perlu konstruksi berpikirnya harus dijelaskan dulu Mbak. Jadi disamakan dulu persepsinya. Samakan dulu persepsinya bahwa sprindik yang ada yang sekarang kemudian kita ketahui melalui SPDP tersebut itu ditetapkan oleh KPK di tanggal 23 Desember untuk Pak Hasto. Itu adalah sprindik pemberi. Jadi ini kita balik lagi ke belakang ke 5 tahun yang lalu pada saat tanggal 8 operasi tangkap tangan, di mana Pak Harun Masiku saat itu ditetapkan tersangka. Itu yang kemudian di DPO dan kemudian kabur sampai hari ini sudah hampir 5 tahun kasus ini berjalan. Jadi ini bukan sprindiknya Harun Masiku, tapi ini sprindiknya berdiri sendiri, sprindik Pak Hasto. Jadi memang jika kemarin-kemarin banyak juga ada beberapa pendapat dari teman-teman PDIP dan lain-lain, ini sprindiknya Harun Masiku itu bukan. Jadi ini sprindiknya sprindik baru. Tanggal 18 Desember itu disusun laporan perkembangan penyelidikan, lalu kemudian tanggal 20 ekspos perkara, dan tanggal 23 lalu muncullah sprindik pasal 5 pemberi. Jadi Pak Hasto ini diposisikan sama dengan Pak Harun Masiku, yaitu pemberi kepada Wahyu Setiawan, anggota KPU saat itu yang sudah tersangka dan benar memang sudah inkrah ya, sudah selesai. Penerimanya gitu. Jadi yang sudah selesai perkaranya penerimanya. Ini ada dalam operasi tangkap tangan itu ada pemberi, ada penerima. Dan penerimanya adalah Pak Wahyu Setiawan ini memang sudah selesai. Jadi hari ini yang kita bahas adalah sprindik pemberi. Jadi pihak pemberi yang saat itu terjadi transaksi di tanggal 8-9 Januari 2020, 5 tahun yang lalu, ini yang sedang kita bahas dan kemudian KPK mengeluarkan sprindik pemberi untuk Pak Hasto Kristianto. Nah, kalau kemudian pertanyaannya kenapa 5 tahun? Sebenarnya kami juga ini harus ditanyakan kepada Pak Firly Bahuri sebenarnya. Jadi kalau kenapa begitu? Kenapa harus dipertanyakan kepada Pak Firly Bahuri? 5 tahun ini sebenarnya kan dari awal tuh kita juga bergabung bukan di KPK, di sprindik Harun Masiku sebagai tim pengejaran saya Mbak ya. Itu juga berkali-kali kita ajukan ekspos perkara, perkembangan perkara dan lain-lain, tapi Anda dan juga teman-teman di KPK pada saat itu kan, karena Anda pada saat itu kala itu menjabat sebagai masuk dalam sprindik, saya sebagai penyidik dan saya masuk dalam surat perintah pengejaran DPO atas nama Harun Masiku. Oke. Itu Mbak. Jadi itu bolak-balik bahkan surat DPO-nya sendiri 1 tahun keluarnya. Nah, memang 1 tahun itu baru benar-benar keluar. Dari tanggal 8 Januari itu sampai tahun 2021 baru keluar DPO dan red notice-nya untuk ditetapkan sebagai tidak hanya buronan di Indonesia tapi buronan di seluruh dunia.
Nah ini juga jadi satu pertanyaan bagi kita waktu itu. Kenapa administrasinya sebegitu sulitnya? Karena proses di penyidikan KPK itu biasanya cepat dan ya seperti sekarang ini misalnya begitu ditetapkan tersangka langsung keluar pencekal. Itu jadi memang SOP-nya ketat sekali dan clear gitu loh. Langsung tetapkan tersangka tanggal 20, 23 keluar sprindik, langsung keluar bersamaan dengan surat perintah, surat pencekalan dan lain-lain. Gitu. Jadi biasanya kita hitungannya hari, bukan tahun gitu, apalagi sampai 5 tahun. Nah, kalau untuk kasus Harun Masiku yang soal pemberi suap ini, kenapa kemudian begitu lama sekali begitu? Anda menyebut tadi pimpinan KPK terdahulu, Firly Bahuri, apakah memang ada upaya-upaya yang kemudian bisa dikatakan dugaan penundaan atau bagaimana ya? Ini yang harus dipertanyakan sebenarnya, harusnya dibawa Pak Firly Bahuri datang ke sini, kenapa kok seperti itu? Jadi secara administratif. Pada saat itu teman-teman karena secara bagaimana? Penyidik dalam proses penyidikan dan dalam proses pengumpulan alat bukti tidak ada masalah sama sekali. Tapi administrasinya sebegitu lama sampai memakan waktu bertahun-tahun. Ini yang saya juga bahkan di internal pada saat itu bertanya-tanya. Tapi oke lah kita jangan selalu membahas masa lalu, kalau kata orang kan move on ya Mbak ya. Jadi hari ini sebenarnya saya berkali-kali menekankan juga bahwa apapun itu, siapapun nanti yang akan jadi tersangka, sebaiknya KPK melakukan progres. Karena ini kasus berlarut-larut dan bertahun-tahun sudah. Dan progresnya baru 2024 di akhir lagi. Ya, jadi hari ini progres dan saya juga kemudian mengapresiasi tentunya saja kepada pimpinan baru, Pak Setio dan kawan-kawan. Mantan dirdik saya pada saat saya jadi penyidik itu beliau juga hadir saat proses polemik ini terjadi kan beliau tuh hadir tuh di pertengahan September kalau nggak salah 2020 diangkat jadi direktur penyidikan, tapi sebelumnya juga beliau sudah ada di KPK di Korsup. Jadi proses bagaimana kemudian pasang surutnya kasus Harun Masiku ini Pak Setio hadir di situ dan tahu bagaimana kemudian teman-teman penyidik pada saat operasi tangkap tangan dihentikan di PT IKA misalnya tidak bisa melaksanakan operasi tangkap tangan dengan alasan ada distractions, menurut saya itu sebenarnya malah menghalang-halangi penyidikan. Seharusnya ditetapkan pasal 21 semua pihak yang ada di PT IKA saat itu yang menghalang-halangi penyidik untuk melaksanakan operasi tangkap tangan. Tapi oke lah, hari ini kita sudah melihat Pak Setio Ketua KPK kemudian sudah melampirkan dan menyampaikan kepada publik berbagai macam alat bukti, perkembangan perkara, alat bukti elektronik, alat bukti rekaman, data voice record dan lain-lain semua yang kemudian secara kronologis menceritakan bagaimana kemudian KPK membangun konstruksi hukumnya. Saya pikir oke lah kita hormati dan saya juga tetap menghormati pastinya tentunya saja teman-teman PDIP jika kemudian mau menguji alat bukti itu selalu terbuka pastinya, dan juga kita harus juga mengkontrol KPK lewat lembaga pra-peradilan misalnya. Kalau ingin kita uji bagaimana kemudian apakah alat-alat bukti yang ditemukan berkembangnya sekarang gitu ya, setelah proses ada pemeriksaan, ada pemeriksaan saksi tambahan, ada keluarga dan lain-lain Harun Masiku yang kita periksa juga, diperiksa juga kemarin kan ya. Terus itu Pak Yasona terakhir juga. Terus ada polemik juga soal keberadaan Hasto pada saat apakah saat itu tanggal 7 sudah pulang ke Indonesia atau belum misalnya. Waktu itu kan Menkumham dan Dirjen Imigrasi sempat berbeda pendapat karena datanya belum ada, tapi kata imigrasi sudah ada di Indonesia, dari Menkumham belum ada dan lain-lain. Dan sempat berpolemik juga di situ. Berpolemik juga di situ. Nah, ini kemarin juga sempat diperiksa oleh teman-teman rekan-rekan saya juga, itu apakah kemudian dari proses pemeriksaan tersebut itu menemukan alat bukti tambahan yang baru sehingga kemudian menjadi lengkap konstruksinya, sehingga tanggal 18 Desember rekan-rekan penyelidik itu mengeluarkan surat perkembangan penyelidikan atau perkembangan penyidikan, diekspos tanggal 20 dan dinyatakan cukup alat bukti tanggal 20, naiklah digelar perkara tersebut, diputuskan. Ingat Mbak, yang memutuskan ekspos perkara itu tidak hanya 5 pimpinan, tapi ada Direktorat Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Jadi kalau 5 orang satu satgas saja, 3 satgas 15. Plus direkturnya 3, artinya 18. Plus 5
pimpinan ada 23 orang yang bersepakat. Oh, satu deputi tambah. Deputi penindakan 24 orang yang bersepakat bahwa sudah cukup alat bukti untuk dinaikkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan. Jadi dengan melalui proses yang tidak mudah juga begitu ya, karena memang harus benar-benar meyakinkan merupakan cukup alat buktinya begitu ya. Setidaknya ada 24 orang penegak hukum yang duduk bersama dan bersama-sama sepakat bahwa alat buktinya sudah cukup, maka keluarlah Sprindik 153 2024 tersebut gitu. Oke, itu alurnya begitu ya. Tapi saya mau ke Mas Agus dulu. Mas Agus ini sebagai ICW begitu ya, Indonesia Corruption Watch ini melihat kasus ini Harun Masiku dan juga penetapan tersangka dari Hasto Kristianto ini seperti apa? Ya, pertama kami memang mengapresiasi ya kepada pimpinan KPK terpilih, karena ini rasanya adalah kasus pertama yang kemudian dipublikasi ditetapkan tersangka di eranya Pak Setio gitu. Dan kenapa kemudian kami mengapresiasi, karena kasus ini kan sudah cukup lama, sudah hampir 55 tahun, kemudian paling tidak ini bisa memberikan kepastian hukum dalam arti selama ini kan Pak Hasto selalu dikait-kaitkan dengan kasus Harun Masiku gitu. Jadi bisa jadi isu ini kemudian terus dikapitalisasi ke depan dalam kerangka untuk menyandera gitu ya, dalam kerangka menyandera PDIP, menyandera Pak Hasto sendiri. Nah, ketika sudah ada penetapan tersangka, saya pikir tadi Bung Alfon juga sudah menyampaikan bahwa proses hukum akan diikuti gitu ya. Jadi rasanya nanti akan jelas nih apakah nanti akan diperadilan atau mau langsung ke pengadilan tipikor. Nah, kalau kemudian itu dilalui prosesnya, pertama sudah cukup banyak kasus juga di KPK di mana KPK gagal di proses pra-peradilan. Kemudian yang kedua di kasus lain KPK juga kemudian menambah bukti baru ya. Kemudian menambah bukti baru, saya pikir cukup banyak juga kasus-kasus yang gagal di pra-peradilan, kemudian maju lagi menetapkan tersangka kembali, kemudian berhasil. Nah, kalau kemudian di pra-peradilan itu prosesnya sudah selesai, saya pikir nanti ujiannya ada di pengadilan tipikor. Karena sejauh ini kan isunya kemudian bergeser bukan hanya ke soal proses hukum, tapi juga ini ada dugaan politik, dan itu juga sudah disampaikan dalam media briefing, bukan media briefing kalau tidak salah, kemarin konferensi pers yang dilakukan oleh PDIP bahwa dugaan politik dan lain-lain. Nah, menurut saya nanti akan terang benderang di pengadilan tipikor apakah bukti-bukti yang disampaikan atau yang dibawa oleh KPK itu cukup proper atau tidak gitu. Karena tadi sudah disampaikan juga selama ini di KPK seperti yang disampaikan oleh Bung Praswa tadi, bahwa untuk meningkatkan sampai proses tersangka itu kan cukup banyak yang terlibat. Harusnya bukti-buktinya sangat kuat gitu. Kalau bukti-buktinya sangat tidak kuat, menurut saya ini akan jadi backfire buat KPK, dan ini menjustifikasi isu yang muncul belakangan bahwa KPK itu seringkali dijadikan alat kekuasaan. Dan menurut saya ini juga tidak sepenuhnya salah, karena sekali lagi pasca revisi Undang-Undang KPK kan posisi KPK itu menjadi bagian dari rumpun eksekutif gitu. Jadi ini jadi persoalan menurut saya ya, ke depan kalau misalnya memang KPK bisa membersihkan nama baiknya, kemudian kredibilitasnya semakin terjaga, menurut saya ya partai-partai politik yang ada di DPR itu seharusnya menempatkan kembali KPK itu menjadi institusi yang independen. Nah, kalau kemudian sekarang KPK seringkali diisukan atau diidentikan sebagai alatnya kekuasaan, itu ya juga dari hasilnya partai politik yang ada di DPR, karena di 2019 kan semua fraksi yang ada di DPR itu kan setuju bahwa KPK itu bagian dari rumpun eksekutif. Nah, kerentanan ini menurut saya ke depan akan selalu terjadi. Siapapun yang partai politik atau koalisi partai politik yang ada di kekuasaan memungkinkan sekali memanfaatkan KPK sebagai alat politik gitu. Oke, jangan sampai kemudian menjadikan KPK ini sebagai alat politik. Tapi kemudian dengan adanya penetapan tersangka seorang Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, ICW sendiri respon ini
adalah nama yang cukup mengejutkan atau justru kemudian ya ini sudah terprediksi kalau dari ICW sendiri? Ya, kalau kami sebenarnya sudah memprediksi itu ya jauh-jauh hari karena memang informasi yang kami dapatkan baik dari kawan-kawan di KPK sendiri itu juga mengidentifikasi bahwa memang ada keterlibatan dari Pak Hasto. Tapi kan sekali lagi informasi-informasi ini kita tidak memiliki alat buktinya, tapi Dan perlu ada dibuktikan. keyakinan saja bahwa sepertinya akan terjadi seperti itu. Apalagi informasi yang banyak beredar kan beberapa staf itu dikaitkan dengan Pak Hasto ya yang sudah divonis gitu. Jadi sekali lagi kita pertarungkan saja nanti alat buktinya di pengadilan tipikor, dan sekali lagi ini bukan buat kami tidak kaget karena sekali lagi yang kaitannya dengan partai politik ketika menjadi tersangka korupsi pasti akan dikaitkan dengan isu politik. Ini bukan yang pertama. Kalau kita mundur ke belakang sebenarnya ada kasus-kasus lain yang bahkan melibatkan ketua partai politik, misalnya dulu Lutfi Hasan PKS, kemudian Romi P3, kemudian dari Demokrat itu saya agak lupa namanya itu Anas Urbaningrum, itu kan ketua-ketua partai politik, dan KPK ketika melakukan penegakan hukum terhadap mereka selalu saja dikaitkan dengan isu politik. Tapi ketika itu bisa dibuktikan di pengadilan tipikor, hilang semua isu itu gitu. Oke, ini juga harus benar-benar punya langkah keseriusan dari KPK untuk bisa membuktikan nanti di meja persidangan begitu soal bukti-bukti yang memang sudah dikantongi oleh penyidik KPK sampai kemudian menetapkan tersangka dari Hasto Kristianto. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, Mas Pras, kalau